Ya, selanjutnya hadirin dan juga pemirsa, mari kita saksikan profil para komisioner dan sekretaris KIP Kabupaten PD Jaya. Berikut profilnya. Ketua KIP Kabupaten PD Jaya, Iskandar Esos. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat, Abdullah Esos. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Darkashi Abdul Hamid SPD. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Hasmunir SH. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Masrur MA. Sekretaris KIP PD Jaya, Iswandi Esos. Hadirin dan pemirsa, terselenggaranya acara debat ini tentu tidak terlepas dari peran KIP Kabupaten PD Jaya. Untuk itu marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KIP Kabupaten PD Jaya. Kepada yang terhormat Bapak Iskandar Esos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi dan bertatap muka dalam rangka melaksanakan kegiatan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PD Jaya tahun 2024. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Sibran Malashi MA Esos, kemudian Bapak Hasan Basri STMM, kemudian yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dr. Haji Said Mulyadi SAMSI, kemudian Bapak Saiful Anwar SE, kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten PD Jaya beserta unsur Forkopimda Kabupaten PD Jaya. Yang kami hormati tim finalis yang telah membantu KIP Kabupaten PD Jaya dalam merumuskan, menyiapkan bahan untuk dijadikan debat publik pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KIP Kabupaten PD Jaya, Ketua Panwasli Kabupaten PD Jaya beserta para anggota, Ketua Bawaslu Kabupaten PD Jaya beserta anggota yang telah berhadir. Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PD Jaya. Kemudian yang saya hormati para seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak sekalian. Hari ini KIP Kabupaten PD Jaya telah memfasilitasi kampanye dalam bentuk debat publik yang akan kita saksikan bersama, bahwa hari ini pasangan calon akan menyampaikan visi, misi dan program kerja pasangan calon masing-masing, dan kita mengangkat tema hari ini adalah membangun PD Jaya yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing. Jadi tema yang kita angkat ini
akan membuka wawasan kita terutama adalah kepada pemilih yang berada di dalam Kabupaten PD Jaya, bagaimana cara pandang melihat pasangan calon masing-masing akan menyampaikan visi, misi dan program kerja pasangan calon, sehingga para pemilih dapat melihat sendiri, menilai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten PD Jaya yang kita cintai ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen, terutama adalah pemerintah daerah dan seluruh partai politik pengusung pasangan calon yang telah menyukseskan Pilkada tahun 2024 ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru moderator yang akan memoderatori kegiatan debat publik hari ini. Dan kami juga memohon tambahan doa kepada ibu bapak sekalian agar kami diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, keselamatan dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2024 ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian tahapan Pilkada ini akan berakhir dengan husnul khatimah, semuanya baik, begitu juga kami penyelenggara pemilu dalam keadaan baik. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami mohon kesediaan Ketua KIP Kabupaten PD Jaya untuk tetap berada di atas panggung karena hadirin dan juga pemirsa sesaat lagi kita akan ada penyerahan amplop pertanyaan dari ketua panelis. Untuk itu kami turut mengundang Profesor Dr. Husni Jalil SHMH selaku ketua panelis untuk bergabung di atas panggung utama. Inilah dia amplop pertanyaan yang diserahkan oleh ketua panelis dan nantinya akan diserahkan kepada moderator dan nantinya pertanyaannya akan kita layangkan kepada para pasangan calon. Ya, ada 4 subtema debat pada debat kali ini dan ini kita masih menyaksikan tim panelis menyerahkan daftar pertanyaan yang kita tanyakan nanti kepada setiap pasangan calon. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ketua KIP PD Jaya dan juga Ketua panelis untuk bisa kembali ke tempat. Ya. Baik, hadirin dan pemirsa, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PD Jaya diikuti oleh 2 pasangan calon. Langsung saja mari kita undang para pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati PD Jaya yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Sibral Malashi. Silakan Pak. Calon Wakil Bupati Hasan Basri. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 6 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Nangro Aceh, Partai Generasi Aceh Bersatu Taat dan Takwa, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh. Baik, selanjutnya kita panggil pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Said Mulyadi. Calon Wakil Bupati Saiful Anwar. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 13 partai politik, yaitu Partai Aceh, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Darul Aceh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Umat. Ya, dalam segmen ini para pasangan calon akan menyampaikan visi, misi dan juga program mereka untuk masa depan Kabupaten PD Jaya. Waktu yang diberikan untuk masing-masing pasangan calon adalah 4 menit dan moderator berhak untuk menghentikan paparan jika waktu yang disediakan telah habis. Untuk kesempatan pertama kami akan berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan visi, misi dan juga program Anda. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Komisaris KIP Aceh, yang terhormat Bapak PJ Bupati Pidijaya, yang terhormat Komisioner KIP Pidijaya, yang terhormat Panwasli Kabupaten Pidijaya, yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidijaya, yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Dandim 0102, Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merdu, Tunku Ketua MPU, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Merdu, yang terhormat Kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya, yang terhormat para camat se-Kabupaten Pidijaya, yang terhormat partai pengusung dan partai pendukung, yang terhormat pasangan calon Bupati nomor urut 2 Kabupaten Pidijaya, yang terhormat rekan-rekan para jurnalis baik media cetak maupun media elektronik, dan para undangan serta hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali debat ini dan didasari dari rasa keprihatinan yang mendalam terhadap permasalahan kinerja pembangunan selama 10 tahun di Pidijaya diantaranya. 1. Angka kemiskinan berada pada posisi lebih dari 18,40% dan berada di urutan keempat Provinsi Aceh dan di atas rata-rata nasional yang berada pada posisi 9,03% dan pertumbuhan serta pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata Aceh dan nasional. 2. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan angka pengangguran di Pidijaya masih cukup tinggi. 3. Masih sangat rendahnya pelayanan kesehatan, tingginya prevalensi stunting. Angka prevalensi stunting Pidijaya tahun 2023 berada pada angka 29,4. Angka ini lebih tinggi dari angka stunting nasional, yaitu hanya 21,5. 4. Iklim investasi di Pidijaya sangat menyedihkan. Produksi pertanian semakin menurun dan kesejahteraan petani cukup rendah. Demikian juga dengan aspek kelautan dan perikanan. 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih sangat rendah dan infrastruktur jalan 2 jalur ibu kota Kabupaten Pidijaya sampai di usia 17 tahun belum terwujud sama sekali. Seolah-olah Pidijaya bukan sebuah kabupaten. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kami hadir melakukan perubahan dengan mengusung visi mewujudkan Pidijaya bersyariat, berkeadilan, maju dan berkelanjutan. Dengan misi 1. Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dan berdaya saing. 2. Mewujudkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mewujudkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan, keterpaduan, penataan ruang, serta pemenuhan kapasitas secara menyeluruh. 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang islami, akuntabel, efektif, dan efisien. Baik, waktu Anda habis Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya hadirin dan pemirsa, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program Anda. Waktunya 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak di unsur Forkopimda Kabupaten Pidijaya, Ketua KIP dan komisionernya, para penalis dan juga para partai pendukung, seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Pada sisi pembuka ini, kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, yaitu Said Mulyadi dan Saiful Anwar, akan menyampaikan pandangan kami dalam debat ini yang mengambil tema
membangun PD Jaya yang sejahtera, berkualitas, dan berdaya saing, agar kedepannya Kabupaten PD Jaya dapat menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih maju. PD Jaya adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam, budaya maupun sumber daya manusia. Namun kita semua tahu, untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, diperlukan sebuah kepemimpinan yang visioner, tegas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kami hadir di sini dengan semangat untuk melanjutkan peningkatan pembangunan PD Jaya melalui visi kami, PD Jaya Islami, maju dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami banggakan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami telah menyusun 8 misi yang disebut PD Jaya Megah dan Sejahtera. Misi kami yang pertama adalah akhlak, peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dalam segala segi kehidupan masyarakat. Selanjutnya sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Selanjutnya semegat, pembangunan infrastruktur area publik dan ikon PD Jaya serta pengembangan kawasan baru. Dan makmu, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif. Dan selanjutnya berkualitas, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, sehat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya muda kreatif, yaitu pemberdayaan perempuan dan pemuda agar mampu mandiri. Dan mego ngen melaut, yaitu penguatan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan meningkatkan hasil produksi petani dan nelayan. Dan yang terakhir, pelayanan sabuh pintu, yaitu reformasi birokrasi yang cepat, melayani, bersih, dan digitalisasi. Program-program ini juga telah diselaraskan dengan 17 program prioritas pemerintah pusat, terutama yang terkait dengan swasembada pangan, energi dan air, dan menjamin ketersediaan pupuk, benih, pestisida langsung kepada petani. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk sumber daya maritim, untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, yang tentunya berkaitan erat dengan sumber perekonomian utama masyarakat Kabupaten PD Jaya yang saat ini mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Demikian visi dan misi kami, memiliki komitmen untuk membawa Kabupaten PD Jaya ke arah yang lebih baik, menuju PD Jaya megah dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada, Bapak? Waktunya masih ada? Waktunya masih tersedia? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi, dan juga program masing-masing untuk kemajuan Kabupaten PD Jaya. Ya, hadirin dan juga pemirsa, di segmen selanjutnya nanti kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dan juga program daripada masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan calon Wakil Bupati PD Jaya pemilihan tahun 2024. Dalam segmen ini, para calon Bupati dan calon Wakil Bupati akan diberikan kesempatan untuk memaparkan pendalaman visi, misi, dan juga program dari masing-masing pasangan calon dengan subtema pertama, yaitu pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan anti korupsi. Pemirsa dan juga hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada segmen ini nanti tim panelis akan mengambil bola yang berisikan abjad di dalam fishbowl yang tersedia di depan panelis kita yang sudah disediakan. Nah, kemudian moderator nanti akan mengambil amplop yang ada di depan kami dan akan membacakan pertanyaan sesuai dengan subtema yang sudah ditentukan dan abjad yang diambil oleh tim panelis. Masing-masing pasangan calon nanti akan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dengan durasi 2 menit
Dan paslon lainnya nanti akan diberikan waktu atau kesempatan untuk menanggapi dengan durasi waktu 1 menit dan akan ditanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit. Baik, untuk kesempatan bersama kami mengundang Profesor Dr. Husni Jalil untuk dapat mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan di dalam fishbowl yang telah disediakan. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk dapat mengambil abjad. Kita akan lihat Ya, abjad mohon ditunjukkan kepada moderator dan juga pemirsa atau hadirin yang ada di sini. Abjad yang diambil adalah C. Kita akan ambil amplopnya. Baik, terima kasih Bapak Husni Jalil. Dimasukkan kembali Pak. Hadirin dan pemirsa bisa dilihat amplopnya masih tersegel. Kita akan buka. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Diharapkan untuk dapat menyimak pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Subtema pembangunan infrastruktur. Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten PD Jaya 2025-2029 merekomendasikan untuk memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 sampai dengan 4,51% per tahun melalui hilirisasi sumber ekonomi unggulan. Pertanyaannya adalah, apa program strategis paslon untuk meningkatkan penghasilan petani dari hilirisasi komoditas unggulan PD Jaya? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPJM 2025-2029 memfokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi 4,5. Program yang akan kita fokus adalah untuk mensejahterakan petani. Petani yang pertama, petani sawah. Petani sawah harus kesediaan air, kesediaan irigasi, ketersediaan pupuk, ketersediaan benih padi yang unggul. Di bidang perkebunan, petani harus kita buat jalan usaha tani, jalan sentra perkebunan, bibit untuk petani kebun, bibit coklat, bibit sawit, bibit pinang, dan kita membantu juga untuk membersihkan lahan-lahan yang terlantar, lahan-lahan tidur untuk kita bantu petani. Setelah kita bersihkan, kita berikan bibit dan kita beri penyuluhan dan bimbingan. Selanjutnya untuk nelayan akan kita usahakan kuala-kuala yang dangkal selama ini tidak diurus, akan kita gali, kita sempurnakan supaya nelayan, bot-bot nelayan bisa keluar masuk untuk mencari ikan. Begitu juga petani tambak, saluran tambak, sungai-sungai yang dangkal akan kita gali. Tambak-tambak petani akan kita gali, kita berikan bantuan-bantuan bibit udang, bibit untuk petani-petani tambak. Selanjutnya, untuk petani ini perlu penyuluhan dan perlu pendampingan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Waktunya habis dan kami mohon kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu bahwa PD Jaya ini sebagian besar penduduknya memang berusaha di bidang pertanian. Seperti disampaikan oleh paslon 2, hal yang disampaikan itu, hal yang disampaikan itu memang sudah kami lakukan 10 tahun yang lalu. Makanya kami beberapa hari yang lalu, itu PD Jaya mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian. Itu nomor 1 se-Indonesia. Itu adalah produksi gabah kering itu yang nomor 1 yang didapatkan oleh PD Jaya. Tidak ada lain, hanya PD Jaya saja. Kenapa itu kita dapatkan?
karena semua hal yang harus kita lakukan di bidang pertanian, baik masalah pemberian Straprodi, masalah pengolahan pangan yang pernah kita lakukan serentak, dan juga masalah pembebasan hama yang waktu itu kita tahu bahwa pembebasan hama tikus. Baik, terima kasih, waktu Anda habis. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat merespon tanggapan paslon nomor urut 2 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami sangat prihatin. Kita telah membangun gedung processing benih padi, tapi kita tidak gunakan. Kita telah membuat gedung resi gudang, tapi sudah 10 tahun terbengkalai. Kita adalah sentra perkebunan coklat di Pidijaya, tapi tidak ada 1 hektar pun menjadi contoh coklat yang bagus. Tidak ada pemeliharaan, tidak ada pendampingan dari pemerintah. Ini sangat memprihatinkan. Kita adalah produksi coklat untuk di Aceh yang paling unggul, tapi kita tidak hiraukan. Begitu juga masalah pertanian, tidak pernah ada tanam padi serentak. Ini uronyo kumkohino, tinggal kumkohide, anak yang tenang tumula, nyo bahaya menyo tanam padi serentak. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, Harap terima tenang. kasih. Ya, waktunya habis dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, kami mengundang Profesor Dr. Azhar Shah untuk mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan, masih dengan subtema pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan anti korupsi. Baik, nomor abjad apa Pak? B ya Pak ya? B. Baik. Saya bantu ambilkan. Ya, ini di subtema pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih serta anti korupsi. Tadi yang diambil adalah abjad B. Kita buka dan pertanyaan ini akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Pidijaya masih tergolong tinggi. Sampai tahun 2023 tercatat sebesar 4,34%. Kondisi ini dapat diperbaiki melalui pembukaan lapangan kerja baru dengan pengembangan ekonomi kreatif, dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana rencana strategis paslon untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui ekonomi kreatif dan pemanfaatan iptek ini? Waktu untuk menjawab 2 menit dan dihitung saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami ingin membuat pengembangan sumber daya manusia itu di bidang ekonomi, di bidang perekonomian, yang intinya kami menginginkan bahwa anak-anak kita yang lulusan SMA, kami memberi pembekalan yang berupa teknis dan apa yang bisa ada kemampuan masing-masing itu yang di desa masing-masing. Yang sehingga banyak hal yang bisa dilakukan di desa seperti di BUMG yang sekarang kita lakukan, itu didampingi oleh anak-anak kita. Anak-anak kita ini kita beri pelatihan yang secara khusus maupun dengan sekolah vokasi. Yang intinya 1 kampung 2 orang yang kita latih, yang itu bisa kita berdayakan menurut keahlian masing-masing, dan kita beri sertifikat yang sehingga pengelolaan ekonomi, masalah pengangguran itu dapat kita turunkan, yang sehingga kesempatan kerja, kesempatan berusaha bagi anak-anak kita yang belum bisa melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi, itu kita akan harus ada keahliannya masing-masing, begitu. Sudah cukup Bapak, waktunya masih ada? Waktunya masih ada, cukup? Baik. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih.
berdasarkan yang kami amati di lapangan, bahwa selama 10 tahun sudah kepemimpinan saudara dalam menekan angka pengangguran, pemberdayaan perempuan dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda di Kabupaten PD Jaya, apa yang akan saudara lakukan? Tapi harapan rakyat berbanding terbalik dari apa yang dari kenyataan. Dengan 2 periode pemerintahan saudara, idealnya saudara tidak lagi membuat rencana karena 10 tahun telah gagal. Terima kasih. Waktunya tambahan, masih, silakan. Kami sangat prihatin dan gedung BLK di Pluton terbengkalai, tidak digunakan. Itu adalah gedung untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak yang putus sekolah. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih dan kami persilakan kembali paslon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan paslon nomor urut 1. Durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih khususnya kepada saudaraku Hasan Basri bahwa yang mempertanyakan masalah gedung BLK. Kita itu sudah mempersiapkan sebagaimana mestinya pada tahun 2016. Kita itu tahu ada gempa PD Jaya. Yang kita tahu bahwa itu harus kita renovasi. Harus kita perbaiki sebagaimana mestinya. Yang seperti kami sampaikan tadi, akan kami latih para pemuda-pemuda kampung. Itu akan kami minta di setiap desa 2 orang. Yang insya Allah setiap desa 2 orang, 22 orang dikali 2 sudah 400 sekian. Setiap tahun kita latih dengan keahlian yang seperti kami sampaikan tadi. Yang insya Allah untuk ke depan BLK ini sudah kita perbaiki. Sudah kita memanfaatkan untuk ke depan sebagaimana mestinya. Dan juga kita tahu bahwa pada tahun periode kedua kami dengan kondisi COVID di semua daerah, yang intinya semua anggaran yang... Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, penonton harap tenang. Baik, mohon tenang Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya pendalaman visi, misi dan juga program. Kita akan lanjutkan untuk subtema kedua, yaitu pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan. Untuk kesempatan pertama di subtema yang kedua ini kami mengundang Bapak Afridal Darmi untuk mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan. Dan ini adalah kesempatan paslon nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis di subtema yang kedua. Baik huruf A atau abjad A bisa ditunjukkan ke hadirin dan juga kepada moderator. Baik. Kita akan bacakan, ini adalah pertanyaan dari panelis untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, dan mohon didengar baik-baik, Kabupaten PD Jaya masih menghadapi tantangan infrastruktur pasca gempa 2016. Menurut data BPS, hingga tahun 2023 terdapat 284.264 km jalan kabupaten yang mengalami kerusakan berat. Sementara sisanya rusak ringan. Kondisi ini menghambat aksesibilitas, mobilitas, serta distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian daerah. Pertanyaannya adalah, mengingat pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, apa langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di PD Jaya, terutama di wilayah pedesaan? Silakan untuk dijawab, waktunya 2 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih, moderator. Tantangan infrastruktur sebenarnya dengan terjadinya gempa 2016 dan anggarannya cukup besar, sebenarnya dana gempa itu sudah terbangun jalan yang sempurna. Dan pembangunan 10 tahun dengan APBK juga sudah sempurna. Ada kesalahan dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan jalan di Kabupaten PD Jaya. Ya, mohon tenang dulu. Penggunaan anggaran ini kurangnya pengawasan, kurangnya perencanaan, kurangnya penganggaran. Artinya
ada kesalahan teknis, jalan 2-3 tahun sudah hancur lagi. Sebenarnya perencanaan jalan itu adalah umur jalan itu minimal 25 tahun sekali baru bisa diperbaiki. Dan perbaikan jalan ini penuh dengan nepotisme dan korupsi, sehingga terjadi kelalaian dan kehancuran. Sebenarnya infrastruktur ini adalah perlu difokuskan untuk perekonomian masyarakat pedesaan, masyarakat perkebunan, masyarakat pertanian. Ini menjadi titik fokus kita. Tapi di daerah perkebunan, pertanian, hancur lebur jalan, hancur lebur. Saya kemarin baru ke Lok Sanding, ke Blanghe, melihat kubangan-kubangan jalan, kubangan gajah di jalan-jalan. Hati dengan Tiplutun selamanya. Berilah kesempatan kepada kami untuk memperbaikinya. Terima kasih. Waktu masih ada sedikit lagi. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Mungkin jauh dari kenyataan seperti yang disampaikan oleh saudaraku Hasan Basri. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh aparatur dari PU yang baru-baru ini mendapat prestasi nomor 2 nasional dalam pengelolaan jalan jembatan. Mungkin sama-sama kita tahu bahwa kemarin dari Menteri PU memberikan penghargaan nomor 2 nasional kepada dalam hal PD Jaya pengelolaan jalan jembatan. Saudara Hasan Basri, kita sama-sama di DPR, saudara ya. Doa DPR, lo DPR selama 5 tahun. Tapi jalan Plandok Kampung Ron selama Ron di DPR sama-sama di Manggar belum pernah kita usul, ya kan? Hantam pernah Ron usul karena apa kan kenang pagi Ron. Dan masalah pertanian, kita tahu. Tenang. Hasan Basri punya kasus masalah pokir. Terima kasih. Semua tahu ya. Kita tahu semua kasus. Terima kasih. Bapak terima kasih. Sedangkan kasus itu Terima kasih. sampai Mohon sekarang belum tenang. selesai. Mohon tenang. Mohon untuk Dari tetap tenang. pertanian. Waktu habis. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Sekali lagi kami mintakan sekali lagi, jadi untuk mematuhi aturan debat kita. Jadi kepada paslon mohon untuk mendengarkan instruksi dari moderator ketika waktunya habis. Ketika waktu mohon tenang. Duduk Pak, duduk yang tenang dulu. Kepada paslon, kepada tim ses, mohon mendengarkan arahan dari moderator, dan apabila waktu sudah habis mohon dihentikan. Karena kita berhak untuk menghentikan debat bila aturan-aturan debat itu tidak dijalankan. Sekali lagi kami sampaikan juga dalam aturan-aturan yang sudah kita sebutkan di awal tadi, tetap mengedepankan visi misi dan program. Baik, kami mohon untuk seluruh hadirin untuk dapat mengikuti tata tertib dan juga menjaga ketertiban di dalam ruangan ini. Kami mohon kerjasamanya agar kami dapat kembali melanjutkan debat ini. Terima kasih. Sabar, menang. Tenang, slow. Terima kasih. Slow. Baik. Oke, kita lanjutkan debat kali ini. Kita lanjutkan Pak dengan baik. Tidak ada hal-hal yang mengganggu debat kita dan kita dapat menghentikan debat ini. Kita tidak harapkan itu, tapi kita mohon tenang. Dan kami kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan paslon nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Sebenarnya gampang sekali. Kalau melaksanakan sesuai dengan RPJM 2014, 2019, 2024, semua infrastruktur di PD Jaya sudah mulus. Tapi ada kepentingan, ada kesalahan teknis, ada kesalahan perencanaan, ada kesalahan penganggaran, ada kesalahan pengawasan,
itulah yang terjadi di Pidijaya. Kehadiran kami dari tim Sabar untuk memperbaiki dan melanjutkan apa yang tidak sempurna kita sempurnakan. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Waktunya masih ada. Masih ingin dilanjutkan? Baik, saya akan menambahkan. Dalam hal ini kami akan terapkan prinsip the right man on the right place. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Baik, harap tenang. Penonton harap tenang. Harap untuk tetap tenang. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Agar debat ini dapat kembali kami lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembali mengundang Bapak Teguh Kemal Fasya untuk dapat mengambil bola yang berisikan kode pertanyaan di dalam fishbowl yang telah disediakan. Kita akan lihat abjad yang diambil adalah D. Baik, kita akan ambil. Bisa dilihat, masih tersegel. Karena tentunya ini bersifat sangat rahasia. Kita akan buka. Pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Kami harapkan untuk dapat menyimak pertanyaan dengan seksama karena kami tidak mengulang. Data BPS Pidijaya menunjukkan daya terpasang, produksi dan distribusi listrik di Pidijaya tahun 2023 masih defisit sebesar 10.688.967 6,7 kWh. Data ini menunjukkan listrik tetap menjadi persoalan laten yang terus-menerus muncul di Pidijaya dan dipastikan akan muncul setiap saat dalam 5 tahun ke depan. Jangankan menjadi pendukung industri dan perekonomian, energi listrik di Tangerang juga masih belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, jelaskan program paslon untuk mengatasi masalah listrik agar Pidijaya menjadi kabupaten yang swasembada energi listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih bahwa dalam hal yang disampaikan tentang kekurangan energi listrik di Kabupaten Pidijaya, kita tahu bersama memang saat ini masih kita aliran listrik itu dari Medan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa di Pidijaya ini ada beberapa KP yang sudah diberikan kepada beberapa perusahaan yang menginginkan bahwa ada perusahaan PLTMH. Kita potensi sumber daya alam yang sangat bagus, yaitu masalah aliran sungai di Merdu, yang itu sudah kita berikan izin, tinggal hanya eksekusi. Tinggal eksekusi beberapa perusahaan ini, yang intinya ini akan disalurkan kepada PT PLN, yang sehingga persoalan listrik di Kabupaten Pidijaya yang insya Allah dapat terpenuhi sebagaimana harapan masyarakat. Dan begitu juga kita pastikan dengan berkomitmen dengan PT PLN, sama-sama kita melakukan hal-hal yang tidak perlu dimanfaatkan, yang tidak perlu digunakan untuk kepentingan listrik ini, supaya perlu penghematan-penghematan yang sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lainnya. Demikian. Waktu masih ada Pak? Cukup? Cukup, baik. Kita kemudian ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan durasi waktu 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Defisit daya listrik di Pidijaya sudah berjalan bertahun-tahun. 10 tahun terakhir ini memang menjadi problem. Artinya, pertama, akibat lampu jalan di Pidijaya terlampau besar. Kalau kami terpilih, kami akan memasang meteran di lampu jalan. Siang tidak boleh hidup lampu jalan. Otomatis kita pasang lampu jalan otomatis. Hidupnya cuma malam. Kita akan perbanyak tenaga surya untuk jalan-jalan supaya hemat energi listrik untuk masyarakat. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak. Baik.
terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Hal yang disampaikan oleh paslon 1 itulah bukan berpengaruhnya kepada kekurangan listrik di Kabupaten Pidijaya. Namun itu sudah pernah kami lakukan, baik materialisasi yang kita lakukan, itu yang kita serahkan operasionalnya kepada pemerintahan kampung, yang sehingga ada beberapa titik yang tidak perlu digunakan. Itu malah kepala desa dengan anggaran desa yang dikeluarkan, yang sehingga pemanfaatan lampu jalan yang sekarang kita lakukan itu langsung ditangani oleh pemerintahan desa. Ini pola langkah yang kita lakukan untuk penghematan, yang sehingga keperluan listrik yang lainnya juga bisa kita manfaatkan. Namun itu bukanlah hal yang jadi persoalan kekurangan listrik secara kabupaten, karena ini juga kepentingan umum, kepentingan masyarakat di Kabupaten Pidijaya yang harus kita penuhi. Baik, terima kasih. Waktu kita habis. Baik, hadirin dan pemirsa, di segmen berikutnya nanti kita masih akan menyaksikan dan mendengarkan nanti pendalaman visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon dengan subtema lainnya. Kami akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama dengan kami. Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pidijaya pemilihan tahun 2024. Dalam segmen ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman visi, misi dan juga program untuk masing-masing calon pada subtema ketiga, yaitu pengembangan kesejahteraan sosial, social security, pendidikan kesehatan, pemajuan infrastruktur, kebudayaan dan kesenian lokal, pengurangan prevalensi stunting dan gizi buruk. Untuk kesempatan pertama, pemirsa dan juga hadirin, kami mengundang Ibu Marini untuk mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan. Silakan. Baik, kita akan lihat abjad apakah yang diambil. Nanti mohon ditunjukkan kepada moderator dan juga hadirin dan pemirsa. Baik. Huruf A. A ya. Baik, ini adalah subtema pendidikan kesehatan, infrastruktur, kebudayaan dan kesenian lokal. Dan A, Bu Marini ya, A tadi yang diambil, dan ini adalah amplop yang berisikan kode pertanyaan A. Dan saya akan buka, dan pertanyaan ini nanti akan ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Kami mohon untuk paslon nomor urut 1 untuk dapat menyimak pertanyaan dengan seksama, karena pertanyaan tidak akan diulang. Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan soal tema yang disampaikan, tapi mohon maaf, ini adalah amplop yang diambil tadi oleh Ibu Marini karena posisinya terbalik. Apakah saya diizinkan untuk bisa mengambil subtema yang sesuai dengan pertanyaan dari panelis? Atau kami akan memberikan alternatif. Dan ini saya akan tutup kembali Bapak Ibu sekalian, bisa disaksikan? Boleh? Boleh ya? Baik. Paslon setuju dengan ini? Baik, saya taruh kembali supaya nanti tidak bisa Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan subtema yang ini. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Ya, ini saya ambil Bapak Ibu, isi dalam amplop ini sesuai dengan pertanyaan atau tema pengembangan kesejahteraan, sosial, pendidikan kesehatan, pemajuan infrastruktur, kebudayaan dan kesenian lokal, pengurangan prevalensi stunting dan gizi buruk. Baik. Saya akan buka, amplopnya masih tersegel. Kami mohon maaf sekali lagi atas kesalahan teknisnya. Oke, baik. Mohon didengarkan baik-baik untuk paslon nomor urut 1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Aceh, persentase penduduk Kabupaten Pidijaya yang mempunyai keluhan kesehatan selama tahun 2023 itu sebesar 35,5%. Angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan angka rata-rata Provinsi Aceh, yaitu sebesar 27,71% pada tahun yang sama.
Pertanyaannya adalah, apa program prioritas paslon dalam meningkatkan kualitas layanan dan akses fasilitas kesehatan bagi semua warga? Waktu untuk menjawab 2 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Menyangkut kesehatan, kita masih 35,5% di bawah provinsi 27,71%. Kita ke depan menjadi program prioritas kita adalah pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang maksimum kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan gizi supaya anak-anak yang dilahirkan nanti tidak stunting. Begitu juga anak-anak yang dilahirkan sampai umur 2 tahun akan kita berikan gizi yang memenuhi supaya bertumbuh kembang menjadi cerdas. Selanjutnya di rumah sakit akan kita layani dengan dokter spesialis. Akan kita menambah fasilitas rumah sakit, membeli fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan yang unggul, dan mendidik dokter-dokter kita supaya bisa melayani apa yang digunakan dengan alat-alat yang canggih supaya melayani masyarakat dengan sempurna. Waktunya masih ada, Bapak ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan seperti yang disampaikan oleh saudara kami yaitu Bapak Hasan Basri. Juga target kita di PD Jaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada angka 14% di Kabupaten PD Jaya. Kami akan membentuk tim khusus yang bekerja di bidang stunting dari hulu ke hilir dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati PD Jaya. Tercapai di tahun 2025 insya Allah. Tim tersebut diantaranya bertugas melakukan pendataan. Baik, terima kasih Bapak, waktunya habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Masalah kesehatan di Kabupaten PD Jaya yang 10 tahun kami memimpin PD Jaya. Yang pertama sekali kami fokuskan pada rumah sakit umum daerah. Yang alhamdulillah sekarang penilaiannya sangat bagus, baik infrastrukturnya maupun dengan pelayanannya dengan sumber daya yang sudah sangat memadai. Dan juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Yang dulu cuci darahnya harus ke PD, sekarang bisa langsung di PD Jaya. Dan juga ada beberapa persoalan hal yang penting yang sudah kami lakukan, khususnya untuk rumah sakit umum daerah. Dan selanjutnya kita akan mengupayakan bahwa untuk mempermudah wilayah timur dan wilayah barat membangun rumah sakit di Ulegli dan juga di Bandar Baru yang sehingga persoalan kesehatan baik di Bandar Baru sendiri tidak lagi ke PD, langsung bisa ke daerah Luputu sendiri maupun di Ulegli. Itu yang kami ingin lanjutkan pembangunan kesehatan. Terima kasih Bapak, waktunya habis dan kami mintakan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan paslon 2. Durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Kita merasa prihatin 10 tahun belakangan ini. 10 tahun belakangan ini. Mohon tenang. Hampir tiap hari ambulan dari PD Jaya ke Biren, ke Sigli, berarti ada masalah dengan kesehatan di PD Jaya. Ini harus kita pecahkan. Persoalan kesehatan di PD Jaya menjadi titik fokus kita ke depan. Ada persoalan besar di PD Jaya terhadap kesediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, terhadap kesediaan alat-alat, obat jemkamnya nijo, obat takeulenya nijo, obat batuknya nijo, obat lepranya nijo. Nyo menjadi perhatian kita bersama. Artinya apa yang dilayani di rumah sakit PD Jaya tidak ada standar SPM-nya. Baik, terima kasih. Baik, waktunya selesai.
Terima kasih. Selanjutnya kami kembali mengundang Bapak Profesor Dr. Husni Jalil untuk dapat mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan. Sebelumnya hadirin mohon tenang. Mohon tenang. Untuk dapat mengambil abjad yang telah disediakan di dalam fishbowl. Mohon tenang. Ya, Bapak Ibu sekalian mohon tenang, kita lanjutkan kembali debat. Baik, abjad yang diambil adalah C. Subtema pengembangan kesejahteraan sosial, social security, pendidikan kesehatan, pemajuan infrastruktur, kebudayaan dan kesenian lokal, pengurangan prevalensi stunting dan gizi buruk. Bisa dilihat amplopnya masih tersegel. Karena tentunya ini bersifat sangat rahasia, kita akan buka. Pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Harap untuk menyimak pertanyaan dengan seksama karena kita tidak akan mengulang. Angka partisipasi murni pendidikan PD Jaya pada tingkat SD atau MIN sebesar 99,8%. Pada tingkat SMP atau MTS sebesar 77,23%. Dan SMA atau MA sebesar 62,67%. Artinya terjadi gap loss learning generation di PJI hampir 30% hanya untuk tingkat partisipasi pendidikan menengah. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret paslon untuk menyelamatkan angka pendidikan sekolah anak-anak PD Jaya minimal hingga 13 tahun untuk mencetak SDM unggul? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Yang perlu kita ketahui bahwa IPM PD Jaya itu sangat tinggi. Yang saat ini berada di urutan 76,4%. Angka tersebut naik 6,15%. Sedangkan Aceh hanya 68,81% pada tahun 2023 dan 74% angka tersebut selama 10 tahun naik 5,89%. Yang intinya perlu kami sampaikan bahwa IPM PD Jaya itu masih di atas rata-rata Aceh, yang juga salah satu kategori yang seperti disampaikan bahwa masalah pendidikan 13 tahun itu sudah kita sahuti dan sudah kita laksanakan, maupun dengan pelayanan kesehatan dan kategori-kategori lainnya, yang sehingga kita masih bertahan di angka 76 rata-rata Aceh. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup? Baik. Selanjutnya kami mintakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita sangat prihatin. SD masih 99,88, SMP 77,23, SMA 62,47, artinya 30% lebih. Yang menjadi keprihatinan kita dan kami siap memperbaikinya. SDM pendidikan, mutu pendidikan sangat rendah. 20% siswa dan siswi SMP di Kabupaten PD Jaya tidak bisa membaca. Artinya 1 dari 5 siswa di PD Jaya tidak bisa membaca. Apakah ini akan diteruskan atau akan menjadi perubahan bagi kami? Inilah keperhatian kita, sehingga mutu guru pendidik wajib diberikan kursus-kursus supaya mereka pintar bisa mengajar. Terima kasih, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Sebenarnya kita harus melihat bersama bahwa data yang kita dapatkan adalah data yang secara formal, yaitu dari statistik. Kami bekerja sama juga dengan anggota DPR dan juga termasuk Pak Hasan Basri, sehingga bisa mendapatkan angka IPM kita yang tertinggi dan penanganan masalah pendidikan. Kita tahu bersama kerjasama inilah yang kita dapatkan sehingga PD Jaya ini masih teratas. Yang alhamdulillah ini akan kita lanjutkan
akan kita laksanakan beberapa program-program kegiatan yang untuk pendidikan dan sebagainya, yang insya Allah untuk ke depan PD Jaya lebih bagus, baik dengan pendirian sekolah tinggi, baik dengan politeknik yang sedang kita rencanakan, yang sudah sampai ke tingkat kementerian, yang insya Allah akan lahir 2025 nanti insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Waktunya juga habis dan pemirsa dan juga hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pendalaman visi misi dan program di subtema yang keempat, kami ingatkan sekali lagi baik itu kepada pendukung atau tim ses yang hadir di sini supaya kita nanti sama-sama mendengarkan visi misi dan program yang dipaparkan oleh setiap pasangan calon supaya kita sama-sama nyaman dan mendengarkan secara baik supaya kita dapat nanti mendapatkan apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Saya kira kita setuju semua untuk bisa menjaga ketertiban dalam debat kali ini ya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, dan selanjutnya kita berlanjut untuk pendalaman visi misi dan program di subtema yang keempat, yaitu peta jalan pengembangan syariat Islam dan pencegahan bahaya buruk narkoba. Untuk kesempatan pertama dalam subtema ini, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Azhar Syah untuk dapat mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan di dalam fishbowl yang telah kami sediakan. Kita akan lihat abjad yang diambil adalah, baik, abjad yang diambil adalah C dalam subtema peta jalan pengembangan syariat Islam dan pencegahan bahaya buruk narkoba. Hadirin dan pemirsa bisa dilihat masih tersegel. Karena tentunya ini bersifat sangat rahasia, kita akan buka. Pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Baik. Kanun PD Jaya nomor 2 tahun 2021 tentang Jumat Tertib mengatur pedoman dan tatanan bagi terselenggaranya aktivitas ibadah salat Jumat dan syiar Islam secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam rangka untuk ketertiban ibadah. Namun masalahnya, ketika kanun ini diterapkan secara harfiah, bisa menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Pertanyaannya adalah, apa strategi pembangunan syariat Islam yang akan paslon lakukan tanpa mengabaikan sektor pembangunan lainnya seperti ekonomi kreatif, pengembangan kesenian, dan pariwisata? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Yang sebenarnya syariat Islam itu tidak ada menjadi hambatan dalam pembangunan dan masyarakat di setiap daerah. Kami ke depan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, sosial dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam, baik dalam aspek moral, etika hukum maupun perilaku sehari-hari. Hal ini akan kami lakukan mulai dari regulasi sebagai payung hukum baik berupa kanun dan produk hukum turunannya sampai peraturan Bupati PD Jaya. Kemudian sosialisasi melalui ragam media, penguatan berupa pembiayaan dan pembekalan bagi dinas wewenang seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH Kabupaten PD Jaya berikut bersinergik dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai memfasilitasi kebutuhan badan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pesantren, daya, balai pengajian dan majelis taklim sebagainya. Selanjutnya kami perkuat badan intasi yang berhubungan langsung dengan pengembangan syariat Islam seperti Dinas Syariat Islam, Badan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh dan lainnya dengan berbagai kebutuhan. Pembekalan dan pembiayaan di samping itu kami perkuat syiar Islam di PD Jaya melalui fasilitas untuk simbol keagamaan seperti lahan parkir Islamic Center, Masjid At-Taqarrub, Tringgading, tradisi Maulid Rasul Muhammad SAW, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram, perayaan Hari Besar Agama termasuk Hari Santri Nasional diperingati pada 22 Oktober setiap tahunnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis dan kami persilahkan
Kepada paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Masalah syariat Islam seperti pengalaman 10 tahun yang sudah kami laksanakan, bahwa program yang paling pokok adalah memakmurkan tempat-tempat ibadah, baik masjid, menasah, musala, dan pengajian-pengajian di setiap kampung. Ini akan terus kami lanjutkan, akan terus kami laksanakan sebagaimana 10 tahun yang lalu, yang insya Allah sesuai dengan arahan para ulama dan guru-guru kita, ini akan terus kita lakukan. Masalah pertanyaan yang kaitannya dengan ekonomi kreatif, tentunya PD Jaya adalah ada sumber daya alam yang sangat bagus, daerah wisata yang sangat bagus. Makanya dalam hal perekonomian masyarakat, ini perlu ada turun tangan pemerintah dalam hal penanganan syariat Islam, yang khususnya kalau biasanya tidak boleh hubungan antara laki-laki dan perempuan satu tempat. Inilah tugas pemerintah yang akan memilah-milah bagaimana pola kesejahteraan ekonomi kreatif bisa. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kembali kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kanun PD Jaya tentang Jumat tertib bukan untuk menghambat ekonomi. Itu adalah untuk menertibkan supaya masyarakat PD Jaya yang laki-laki untuk salat Jumat. Selanjutnya syariat Islam dan narkoba harus kita mulai dari rumah tangga, desa, kecamatan, dan membuat peraturan-peraturan pemerintah. Sehingga anak-anak muda kita berikan kesempatan untuk berolahraga, memberikan pelatihan-pelatihan. Kita buat BLK kita ada, kita buat pelatihan. Yang mau semelah, you semelah. Yang galak pegat TV, you pegat TV. Yang galak pegat HP, you pegat HP. Yang galak pegat komputer, you pegat komputer. Yang galak tumcop, you tumcop. Tak galakkan mereka untuk ada kesibukan. Untuk ada kesibukan. Dan kita galakkan di desa ada setelah salat maghrib. Baik, waktunya habis. Baik, terima kasih. Terima kasih pada kedua paslon, dan selanjutnya hadirin dan juga pemirsa, kami mengundang Bapak Afridal Darmi untuk bisa juga mengambil bola yang berisikan abjad kode pertanyaan. Kita akan lihat abjad apa yang nanti akan diambil. Abjad yang diambil adalah C. C. Tadi kita sudah mengambil C, Pak, di pertanyaan yang pertama, dan silakan untuk bisa mengambil abjad lain yang berbeda. Baik, untuk kesempatan kedua, abjad yang diambil adalah D. D, mohon ditunjukkan ke pemirsa dan juga hadirin. Baik. Dan saya akan mengambil amplop dengan huruf abjad D yang sudah diambil oleh panelis, Bapak Ibu sekalian, dan saya akan buka. Dan pertanyaan ini adalah untuk paslon nomor urut 2 untuk bisa menjawab. Baik, kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di PD Jaya mengalami peningkatan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Dinas Sosial PD Jaya itu mencatat 35 kasus pada November 2023. Di antaranya kasus pelecehan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, anak terlantar, pemerkosaan, sodomi, dan perempuan korban KDRT. Pertanyaannya adalah, apa rencana strategis paslon dalam menyelesaikan masalah tersebut terkait pelaksanaan syariat Islam yang ramah perempuan dan anak demi terciptanya perlindungan sosial masyarakat? Silakan dijawab, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kaitannya dengan masalah syariat Islam yang kaitannya dengan pelecehan seksual, yang pertama sekali seperti yang disampaikan bahwa kita harus benar-benar menerapkan hukum syariah yang memang yang saat sekarang di setiap daerah, di setiap kampung itu perlu diberikan pemahaman yang secara khusus kepada warga kita. Dan juga kita melihat banyak persoalan-persoalan, banyak kelompok masyarakat terjadi persoalan yang sama seperti disampaikan.
Makanya peran pemerintah daerah yang secara khusus harus melaksanakan pembinaan-pembinaan. Dan selanjutnya apabila ini sudah terjadi, itu peran juga dari dinas sosial dengan penganggaran yang cukup yang dalam pembinaannya, yang sehingga kadang-kadang ada anak-anak kita yang harus diasingkan, harus dibina yang secara khusus. Kita akan membuat rumah untuk pembinaan terhadap anak-anak kita yang sudah terjadi pelecehan, yang sehingga persoalan-persoalan ini dapat kita tindaklanjuti, tidak jadi persoalan. Demikian. Waktunya masih ada Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Durasi Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Inilah kegagalan 10 tahun. Kegagalan ini tidak boleh dibiarkan dan akan kami perbaiki dan akan kami sempurnakan di mana kekurangannya. Kekerasan seksual terhadap anak dan syariat Islam ramah perempuan dan anak perlu diterapkan di kampung-kampung, di rumah tangga. Inilah turun tangan, campur tangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap kesinambungan syariat Islam di desa-desa, di kampung-kampung. Perlu adanya pengajian-pengajian di menasah-menasah, baik untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, dan anak-anak kita. Supaya ini tidak boleh dilakukan. Dan haram hukumnya ada di Aceh dan di bumi Pidijaya. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Terima kasih dan kami mintakan juga kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa merespon kembali tanggapan paslon nomor urut 1. Durasi waktu 1 menit kami persilakan. Seperti yang kami sampaikan bahwa ini adalah peran kita semua, peran pemerintah, peran para alim ulama dan juga para perangkat desa. Hal ini tidak akan bisa terjadi di Kabupaten Pidijaya. Banyak hal yang kita temui baik di media-media, banyak persoalan, masalah perselingkuhan dan masalah sodomi yang memang sangat menyakitkan bagi Kabupaten Pidijaya. Ini harus peran kita semua, peran masyarakat dan khususnya para alim ulama untuk bisa menyampaikan, memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak kita, kepada warga masyarakat kita, yang sehingga persoalan ini tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Pidijaya ini. Waktunya masih ada Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih hadirin dan juga pemirsa. Pemaparan terkait dengan pendalaman visi, misi dan juga program telah kita saksikan bersama-sama. Nanti di segmen selanjutnya para pasangan calon akan saling memberikan pertanyaan kepada paslon lain dan akan saling menanggapi kembali. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Inilah calon Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya tahun 2024. Pasangan nomor urut 1, Zibral Balashi dan Hasan Basri. Pasangan nomor urut 2, Said Mulyadi dan Saiful Anwar. Mari tentukan pilihan Anda dengan cara datang ke TPS pada 27 November 2024 mendatang. Suara Anda menentukan nasib Kabupaten Pidijaya 5 tahun ke depan. Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kita sudah memasuki segmen keempat dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pidijaya pemilihan tahun 2024. Pada segmen ini, setiap pasangan calon itu akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi.
Pertanyaan yang diberikan oleh tiap-tiap paslon itu harus berkaitan dengan tema utama debat kali ini, yaitu membangun PD Jaya yang sejahtera, berkualitas, dan berdaya saing. Baik, kemudian masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 1 menit untuk dapat memberikan pertanyaan. Kemudian diberikan waktu 2 menit untuk dapat menjawab dan kembali diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi dan akan kembali diberikan waktu 1 menit untuk dapat merespon tanggapan dari pasangan calon. Kembali kami akan berikan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan kepada paslon nomor 2, dalam misi saudara bahwa saudara menempatkan menakhlak pada urutan pertama misi dari 8 misi yang saudara cantumkan. Yang perlu kami pertanyakan kepada saudara, bagaimana perilaku tantanan pemerintahan yang menakhlak menurut saudara? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak? Cukup? Baik, silakan kepada paslon 2 untuk menjawab ke paslon 1 dengan durasi 2 menit. Terima kasih. Tentunya dalam pemerintahan, di samping kita harus memiliki tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik, juga harus dibuat pembinaan yang secara khusus dalam hal aparatur dalam melayani masyarakat. Dalam hal inilah kita di setiap hari Jumat kita membuat pengajian yang secara khusus di seluruh SKPD, di seluruh SKPK, baik di kantor bupati sendiri sampai dengan ke kantor camat. Inilah yang kita inginkan, berkat dukungan arahan bimbingan daripada ulama-ulama kita yang dari daerah yang masuk ke kantor, yang memberi bimbingan setiap minggu. Setiap minggu ini diberikan bimbingan yang sehingga insya Allah dengan bimbingan para guru-guru kita yang baik pelayanan dalam pemerintahan, baik di kantor bupati sendiri, di dinas-dinas terkait maupun sampai dengan ke tingkat kecamatan, memberilah pelayanan yang baik yang selaku kita harus mengedepankan akhlak yang mulia dalam hal pelayanan terhadap masyarakat kita. Demikian. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Cukup, Bapak? Waktunya masih ada? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Durasi Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tapi kami kurang sempurna jawabannya. Kalau menurut kami perilaku yang terjadi selama ini, selama pemerintahan 10 tahun saudara lakukan, berakhlak bahkan perilaku itu telah menindas hak-hak orang lain. Untuk saudara ketahui, di PD Jaya ini cukup banyak orang-orang yang cerdas, berkapasitas, memiliki kapabilitas, pengalaman dan bahkan pendidikan tinggi untuk menduduki jabatan tertentu. Hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan karena praktek kolusi dan nepotisme jabatan yang saudara praktekkan. Oleh karena itu akibat praktek kolusi dan nepotisme jabatan yang saudara terapkan dalam 10 tahun pemerintahan telah menjadikan PD Jaya terpuruk, terbelakang. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Dan kami mintakan kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2, nomor urut 1, kami mohon maaf, tidak seperti yang disampaikan. Bahwa kami dalam penempatan kepala dinas tentunya ada tim yang menilai. Ada syarat-syarat dan ketentuan. Tidak seenaknya kita bisa menempatkan seluruh kepala dinas. Makanya
selama 3 tahun yang ini kita mendapatkan penghargaan dari KSN maupun ASN. Kita tahu bersama bahwa kita mendapat penghargaan dalam rangka kita melakukan langkah-langkah untuk penempatan kepala dinas saudaraku. Inilah yang kita dapatkan penghargaan. Bisa kita lihat di website bahwa PD Jaya adalah urutan yang tertinggi dalam hal meritokrasi, dalam hal penempatan kepala dinas. Tidak seenaknya para bupati, wakil bupati menempatkan kepala dinas. Ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kembali kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 1. Durasi Anda 1 menit. Hadirin mohon tenang, mohon tenang. Durasi Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Mohon tenang Bapak, sebentar Bapak, kita sepakati bersama ini pertanyaan antar paslon, jadi untuk tidak suara di dalam agar kenyamanan kita mendengarkan pertanyaan maupun juga jawaban dari paslon. Silakan paslon nomor urut 2. Saat ini kita tahu bersama bahwa dana otsus tinggal hanya 1% dari IDAU nasional dan akan berakhir pada tahun 2027 nanti. Yang tentunya akan mempengaruhi fiskal kabupaten khususnya di PD Jaya. Mengingat PAD PD Jaya sangat kecil. Sementara kualitas pembangunan dan pelayanan publik perlu terus dilanjutkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, apa kira-kira langkah dan strategi yang akan saudara lakukan untuk melanjutkan pembangunan yang merata dan meningkatkan sektor penerimaan daerah yang sehingga membawa dampak kesejahteraan masyarakat Kabupaten PD Jaya ke depan. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 yang sudah bertanya ke paslon nomor 1, dan kami persilakan paslon nomor 1 untuk menjawab ke paslon 02. Durasi waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor 2 akan saya jawab. Yang pertama, inilah permasalahan yang bakal dihadapi oleh siapapun yang akan terpilih nanti di 2024 ini. Karena yang pertama, kalau dulunya masih ada dana otsus selama 10 tahun Bapak menjabat di Kabupaten PD Jaya, tapi tidak bisa memaksimalkan perekonomian PD Jaya. Apalagi kalau memang di kemudian hari periode ketiga yang ingin saudara capai, tapi otsus ini udah habis. Apa yang mau kita lakukan? Selama 10 tahun yang ada otsus tidak bisa kita jalankan, bagaimana kita mau melakukan untuk pada tahun berikutnya yang otsusnya tidak ada sama sekali? Terima kasih. Waktunya masih ada? Tambahan, otsus itu sebenarnya di 2008 itu adalah 2%. Dan sekarang tinggal 1%. Dan otsus itu berakhir di tahun 2027. Sangat kita sayangkan. Otsus PD Jaya abih Hana Mupat bekas. Ini problem besar bagi kita. Penempatan anggaran otsus tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan perencanaan, tidak sesuai dengan undang-undang otsus, peraturan gubernur. Ini akan kita lakukan, mencari pendapatan-pendapatan yang lain dari PBB, izin mendirikan bangunan dan pajak-pajak lain yang disahkan. Akan kita optimalkan pajak-pajak. Dan pajak bumi dan bangunan sama sekali tidak ada saat ini, adalah dibebankan kepada desa. Cuma PBB itu 2 juta per desa per tahun. Itu pun uang desa yang disetorkan ke Dinas Pendapatan. Sangat kita sayangkan dan prihatin. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Durasi Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kita tidak hanya menyampaikan data warung kopi, tapi kita harus membuktikan
apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten PD Jaya 10 tahun yang lalu. Kita mendapatkan apresiasi baik tentang tata kelola perencanaan keuangan daerah yang kita mendapat apresiasi dari pusat. Dan juga selanjutnya kita mendapatkan apresiasi perencanaan dari Profesor Majid Ibrahim yang insya Allah hampir setiap tahun kita dapatkan. Yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan di Kabupaten PD Jaya sesuai dengan tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan yang dilakukan, yang sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tepat sasaran, makanya sampai mendapat penghargaan prestasi dalam pengelolaan dana desa terbaik nasional. Baik, terima kasih. Waktunya habis dan kami mintakan sekali lagi kepada Paslon 01 untuk merespon jawaban dari Paslon 02. Durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Inilah kehadiran kami Paslon 01 untuk memperbaiki dan memperbaharui supaya penempatan kepala dinas harus pada sesuai dengan keahliannya. Karena kalau ini tidak dilakukan perubahan dan perombakan, bahaya besar untuk Kabupaten PD Jaya. Semua strategi dan misi-visi kami akan kita terapkan apabila kami terpilih dengan kita meminta doa para ulama, para tokoh masyarakat, para pemangku adat supaya ini bisa dilakukan. Karena kalau ini terus-menerus bahaya untuk PD Jaya. PD Jaya akan bubar dan tidak ada bekasnya lagi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kepada paslon kedua pasangan calon di segmen keempat dan waktu kita selanjutnya di segmen berikutnya nanti. Dan Haridin dan juga pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi antar pasangan calon. Di segmen selanjutnya nanti, di segmen kelima, kita akan menyaksikan closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan calon Wakil Bupati PD Jaya pemilihan tahun 2024. Ini merupakan segmen terakhir dalam debat kita pada siang ini dan kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Waktu yang diberikan untuk memaparkan closing statement adalah 2 menit. Kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami berkomitmen untuk kerja keras secara totalitas, ikhlas dan tuntas, realisasikan tiap jabaran visi misi di atas selama 5 tahun kepemimpinan kami dan dapat dibuktikan dengan gebrakan 100 hari pertama kami kerja. Kami lahirkan perubahan untuk PD Jaya maju, PD Jaya masyhur. Insyaallah kami juga dengan ikhlas, yakin dan percaya, insyaallah saya wakafkan tenaga, pikiran, harta beserta jiwa dan raga saya untuk PD Jaya demi perubahan yang kita cintai, untuk hadirnya demokrasi untuk generasi kita di masa yang akan datang. Tambahan selanjutnya, kami akan melakukan sesuai dengan RPJMD yang kami buat tahun 2025-2030. Indikatornya terukur, dampak indikator juga harus terukur. Program digitalisasi dan program berkelanjutan, ini yang akan kita lakukan. Terakhir, kami tutup dengan pantun.
jalan-jalan ke Alu Kemiki. Betapa diri cukup menyayat hati, melihat rakyat lun sayang dan kondisi yang terus diimingi harapan dan janji. Kami datang membawa perubahan, bukan janji, bukan harapan, melainkan bukti dan kenyataan. Kami hanya butuh kepercayaan dan kesempatan. Bersama rakyat kami wujudkan perubahan. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waktunya habis. Baik. Terima kasih. Ya. Kemudian kami minta juga kepada paslon nomor 2 untuk bisa memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Dengan pengalaman yang kami dapatkan selama ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan PD Jaya Islami maju dan sejahtera, membawa pembangunan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten PD Jaya. Tidak ada waktu lagi untuk berdiam diri. Mari kita lanjutkan pembangunan PD Jaya yang lebih baik. Dan juga ucapan terima kasih kami khususnya kepada para partai pendukung, baik dari Partai Aceh sendiri dan juga ada beberapa partai pendukung lainnya yang sudah sama-sama memberi dukungan penuh kepada kita. Dan juga selanjutnya terima kasih kepada para alim ulama yang khususnya dalam rangka kami untuk maju, kami mohon izin kepada para alim ulama, baik kepada Abu Ikutakrung sendiri, Abu Mudi, Abu Arungan maupun Abu Payapasi, dan juga Abu dan tungku para alim ulama lainnya yang sehingga kami mohon diizinkan untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan PD Jaya untuk lebih baik ke depan. Juga sebelum kami menutup kegiatan atau statement ini, kami ingin juga membacakan sebuah pantun. Assalamualaikum Bambandung Rakan, handai dan taulan sahabat mulia. Izin ke kamu sampaikan pengabdian lanjutan ke PD Jaya. Tabangun nanggro penuh kesabaran, santun dan sopan, etika mulia. Segenap kemampuan kamu kerahkan demi melanjutkan pembangunan PD Jaya. Pentoh yang sudah datang, mari 02 melajukan. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang, Bapak Ibu sekalian, para pendukung tim Harap kedua paslon. Harap tenang. Baik, harap tenang. Harap tenang. Baik, harap terima kasih. untuk tetap tenang. Kami mohon untuk menjaga ketertiban di dalam ruangan debat ini. Terima kasih. Baik. Pemirsa dan juga hadirin, pemaparan closing statement tadi sekaligus menutup acara debat kita pada siang ini. Kami ingatkan kepada Anda untuk dapat menggunakan hak pilih Anda pada Pilkada 2024 ini, Rabu 27 November 2024, karena suara Anda menentukan masa depan Kabupaten PD Jaya. Dan kami mohon sekali lagi untuk seluruh hadirin dan juga pendukung dan paslon untuk dapat meninggalkan ruangan ketika mengikuti arahan dari panitia. Dan juga silakan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, apresiasi dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada seluruh komisioner KIP Kabupaten PD Jaya, kemudian seluruh panelis, seluruh pasangan calon, serta seluruh tamu undangan maupun tim sukses yang sudah berhadir. Akhirnya saya Mustajab. Dan saya Rizka Devi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.